Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henggarisa Destania. Saya di sini sebagai peserta pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu gelombang ke-6. Berikut ini saya tampilkan video peer teaching saya untuk pertemuan pertama mata kuliah drainase. Ya, silakan dilihat videonya. Izin Prof. Yohanes. Ya, silakan Bu. Bu, saya minimalkan ini ya, video saya off-kan karena supaya ini Iya, Pak. saya ini kan Iya, Pak. supaya Oke. suara lebih lantang saya dengar. Jadi mengurangi ini juga ini Iya, Prof. problematika sinyal. Ya, Oke, baik, Prof. silakan Bu. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan mengkondisikan Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa dari universitas saya ya. Saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Share screen-nya? Oke, saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi karena ini pertemuan pertama kita di perkuliahan kali ini, saya akan memperkenalkan. Nama saya Henggarisa Destania. Email saya henggarisa@uigm.ac.id. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu semua akan bertukar pikiran atau konsultasi lebih lanjut mengenai mata kuliah ini atau apapun mengenai materi-materi yang berhubungan dengan perkuliahan atau misalnya sharing gitu ya. Mata kuliah yang saya ampu itu yang semuanya di bidang air atau sumber daya air ya. Di antaranya hidrologi, drainase perkotaan, hidrolika, rekayasa rawa dan pantai, dan manajemen sumber daya air. Ya, ini semua dalam lingkup subbagian dari teknik sipil. Ya, riwayat pendidikan saya itu S1-nya di Universitas Sriwijaya, jurusan teknik sipil, S2-nya di Universitas Gadjah Mada, jurusan MTPBA, dan saya lanjut untuk tesis di Tsukuba University, Graduate School of Life and Environment Sciences di Jepang. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, saya rencanakan seperti ini. Jadi kita karena pertemuan pertama kita dahulukan dengan pendahuluan ya. Pendahuluan tentang mata kuliah drainase ya. Di mana nanti capaian pembelajaran kita adalah minimal untuk menjelaskan teori dasar mengenai definisi drainase ataupun nanti klasifikasi dan sebagainya ya. Nanti saya paparkan lebih lanjut ya. Sebelum kita mulai, mari saya ingin tahu siapa-siapa saja yang sudah hadir di kelas mata kuliah drainase ini ya. Yang pertama untuk Bu Siska, ada Bu Siska? Bu, ada Bu Oh hadir. iya, ada hadir. Segar sekali Bu Siska hari ini ya. Segar, segar Bu Henggar juga. Oh iya, tetap semangat ya Bu Siska ya. Ibu, Selanjutnya yaitu untuk Pak Dr. Edi Hermawan, ada Bapak? Pak Dr. Edi? Oke, kita lanjut saja ya. Dengan Ibu Nindya Adiasti, ada Ibu? Hadir, Bu.
Oke, wah, tetap semangat Bu Nindya ya, karena ini masih pendahuluan nih. Kita masih banyak rentetan selanjutnya ya. Siap, Terus Bu. dengan Bapak Andri Sartika, ada? Pak Andri? Hadir. Hadir. Nah, tetap semangat ya Pak. Terus lanjut lagi dengan Ibu Galuh Tisna. Ada Ibu Galuh? Ada, Bu. Oh, Ada, mungkin Bu. volumenya kurang besar ya Bu ya. Ada. Ya nanti bisa dikondisikan ya. Terus selanjutnya ada Pak Bayi Nalhuri. Ada Bapak? Ya, Assalamualaikum Bu, hadir Bu. Waalaikumsalam. Ya, oke. Tinggal Bapak Dr. Edi. Ada? Oh ya, mungkin terjadi kesalahan teknis. Ya, nanti silakan langsung mengikuti saja ya Pak ya. Kita lanjut ya. Oh, oke. Sebelum ini saya ada tampilan ya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oh. Oh ya udah kita lewatkan saja. Kayaknya enggak ini deh. Oke. Nah, jadi karena mata kuliah kita adalah mata kuliah drainase ya. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian kalau mendengar kata drainase. Ya, bisa. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Drainase. Siapa yang nggak tahu dengan drainase? Saluran air. Saluran air. Oke, selanjutnya ada lagi? Boleh prinsip, boleh Supaya nggak banjir, konsep. Bu. Kenapa? Dengan Bu Nindya Supaya ya? air tidak banjir. Supaya air tidak banjir. Oke. Supaya tidak banjir. Oke, terus ada yang lain? Boleh Pak Bayi Nalhuri? Ada? Terima kasih Bu. Itu pengelolaan pembuangan air bagaimana tidak mengganggu rumah dan rumah tetangga Bu. Terima kasih. Oh gitu, rumah dan rumah tetangga ya Pak ya? Oh ya, oke. Terus ada lagi? Ya, pada dasarnya mirip-mirip ya, semua hubungannya sama air ya. Gimana caranya membuang air supaya kan seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya drainase itu ya kata kuncinya adalah mengeringkan atau mengalirkan air. Yang tadi jawab supaya tidak banjir, oke benar. Itu lanjutannya ya. Ya, yang penting kata kuncinya adalah drainase itu artinya mengeringkan atau mengalirkan air ya. Terus kalau misalnya drainase perkotaan, artinya mengeringkan atau mengalirkan air di wilayah perkotaan. Ya. Terus untuk topik bahasannya, ya. Jadi untuk topik bahasannya untuk mata kuliah kita pada hari ini, all about drainage. Artinya segala sesuatunya tentang drainase. Mulai dari pengertian drainase, tujuannya, manfaatnya, klasifikasinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tak kenal mata tak sayang, maka tak sayang. Jadi ini dulu yang harus kita pelajari ya. Wilayah apa saja yang termasuk jaringan drainase perkotaan? Nah, pertanyaan lagi. Tadi drainase nih, oke drainase prinsip mengalirkan, membuang atau mengalirkan air ya, membuang atau mengalirkan air. Nah, sekarang untuk drainase perkotaan. Wilayah apa saja yang termasuk jaringan drainase perkotaan? Ya, ada yang mau memberi opininya? Ada? Mungkin Bu Siska atau Bu Galuh? Saya belum paham, Bu. Oh, belum paham. Oke, nanti kita sambil jalan ya, sambil jalan. Atau Bu Galuh ada? Selokan, Bu. Kenapa? Selokan. Selokan. Oke, terus ada lagi? Oh iya. Oh, oke, sambil jalan aja ya, sambil jalan. Oke. Jadi untuk wilayah yang termasuk untuk drainase perkotaan itu yang pertama pemukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga. Artinya segala sesuatunya yang membutuhkan drainase. Siapa yang tidak perlu drainase? Saya tanya. Saya rasa tidak ada, ya.
Kenapa pemukiman perlu drainase? Karena ya coba aja kalau misalnya di rumah kita tidak ada drainase, sedangkan kita mengkonsumsi dan membuang air setiap harinya seperti apa. Kawasan industri ya, pada dasarnya air sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana caranya setelah dibutuhkan itu dibuang tetapi di tempat yang seharusnya atau dimasukkan ke dalam jaringan yang seharusnya agar tidak kemana-mana atau tidak mencemari lingkungan ya, tidak berlebihan di satu titik gitu ya. Seperti itu. Tujuan drainase perkotaan itu apa? Drainase tadi tujuannya mengalirkan air ya. Kalau drainase perkotaan berarti mengalirkan air yang berlebih dari kawasan perkotaan. Kenapa harus ada drainase perkotaan? Ya, karena bayangkan saja kalau misalnya di suatu sistem perkotaan tidak ada drainase, ya, berarti nanti air bakal kemana-mana. Setelah kemana-mana, udah masuk ke jaringan pemukiman, yang dari permukiman masuk industri, yang dari industri masuk ke jaringan sekolahan. Nah itu udah nggak tahu lagi gimana pencemarannya, ya. Belum lagi nanti input dari air hujan, ya. Itu yang menjadi permasalahan-permasalahan baru di daerah perkotaan. Terus manfaat drainase ini seperti apa? Ya. Pertama, tidak ada lagi genangan air, ya. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan kesehatan daerah permukiman, ya. Selanjutnya, pembuangan limbah menjadi lebih teratur dan otomatis kualitas hidup masyarakat perkotaan semakin baik, ya. Itu kenapa? Ya karena kita kan identik ya, yang namanya ada air, biasanya ada limbahnya, ada sampahnya, terus nanti kalau air tergenang nanti ada penumpukan sampah-sampah rumah tangga, terus nanti belum lagi sarang nyamuknya gitu ya. Itu kalau kecil, kalau sedikit mungkin belum menjadi masalah. Tapi nanti kalau sudah menjadi banyak, bertumpuk itu jadi permasalahan utama malah ya. Nah, klasifikasi drainase ya. Drainase itu ada banyak ya. Jadi makanya diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dan tujuannya ya. Ada yang namanya drainase minor mayor, ada yang namanya drainase alami dan buatan, ada yang namanya drainase konvensional dan berwawasan lingkungan, ada yang namanya drainase bawah tanah dan permukaan. Ya. Yang mana saja drainase minor dan mayor, ya sesuai namanya minor yaitu kecil dan mayor yaitu besar. Ya. Jadi saya kasih contoh di sini. Ya, ini ada gambar. Ya. Di mana untuk drainase minor itu artinya drainase-drainase kecil yang mengumpulkan aliran air atau sisa pembuangan air dari yang drainase kecil atau saluran yang kecil ke saluran yang besar yaitu drainase mayor ya. Di sini bisa dilihat drainase mayor itu yang saya tunjukkan dengan kolektor drain yaitu saluran pengumpul ya drainase mayor itu. Nanti drainase mayor akan dibuang lagi atau dialirkan lagi ke drainase yang lebih besar lagi yaitu biasanya muaranya ke sungai atau laut. Itu drainase mayor ya. Terus ada lagi yang namanya drainase alami dan buatan. Drainase alami ya karena terbentuknya secara alami ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini contoh drainase alami ya. Jadi dia terbentuk secara alami, dia tidak dibuat-buat, dia tidak ada penampangnya lah gitu ya. Jadi air mengalir dengan adanya kemiringan. Terus topologinya sesuai dengan daerah tersebut, biasanya terbuat dari tanah, ya jadi dia seperti itu, langsung jalan aja, yang penting ada kemiringan lerengnya, ya. Terus kalau drainase buatan itu seperti ini contohnya, kalau Bapak Ibu melihat di kanan kiri jalan raya, nah itu kan biasanya ada saluran drainase tuh. Nah biasanya itu yang dibuat, yang udah dicor beton, ada lagi yang tipe salurannya yang sudah dicetak seperti ini, tipe saluran UDICH namanya ya. Ini contohnya nih ya yang udah diaplikasikan di jalan raya nih. Nah, ini contoh dari tipe saluran drainase box culvert namanya ya. Dia tertutup ya. Jadi tidak
tidak terbuka permukaannya ya. Kalau yang tipe saluran Yudich ini terbuka atasnya ya. Jadi limpasan air dari jalan raya itu langsung masuk ke saluran. Tapi kalau yang saluran tertutup box culvert ini dia nanti masuk ke salurannya lewat lubang-lubang tertentu. Jadi dia tidak langsung melimpas dari jalan ya. Jadi dia tidak akan terbuka permukaannya, tidak akan kelihatan ya. Gitu. Ada yang namanya drainase konvensional dan ekodrainase ya. Kenapa ada namanya drainase konvensional? Jadi pola pikir kita selama ini drainase konvensional itu adalah bagaimana caranya secepat-cepatnya membuang air itu langsung ke laut atau langsung ke sungai. Padahal pola pemikiran tersebut keliru ya. Jadi hal itu yang menyebabkan saat musim hujan dia nanti terjadi kekeringan. Saat musim kering maka dia terjadi banjir. Itu kenapa? Karena apabila dia saat musim hujan dia langsung dilimpas-limpaskan, langsung dialirkan ke laut. Jadi tidak ada waktu untuk air menyerap ke dalam tanah. Harusnya air itu disimpan dulu ke dalam tanah. Jadi saat terjadi musim kering ada kandungan air di dalam tanah ya, jadi nggak kering-kering, nggak terlalu kering tanahnya seperti itu ya. Itu yang keliru dari sistem drainase konvensional. Kalau ekodrainase itu seperti apa? Ekodrainase itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ekodrainase itu bagaimana caranya? Drainase itu ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan dalam arti di sini airnya itu air yang berlebih tidak selamanya itu tidak berguna, tidak selamanya tidak berguna, tidak selamanya nggak ada fungsi gitu. Tidak, tapi terutama dari air hujan ya, yang inputnya dari air hujan. Jadi kalau misalnya air itu kita kita tampung ya menjadi drainase ramah lingkungan ya, itu namanya ekodrainase. Salah satu contohnya adalah kolam konservasi yang di gambar sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Kenapa harus dibikin kolam konservasi air? Kalau Bapak Ibu lihat misalnya di kota-kota besar ya, misalnya di kawasan flyover misalnya gitu ya, atau kawasan-kawasan banjir ya, yang kawasannya itu banyak jalan-jalannya udah dicor atau banyak permukiman, itu biasanya ada kolam konservasi atau biasanya Bapak Ibu menyebutnya dengan kolam retensi. Nah, itu seperti itu ya, kolam retensi, kolam detensi. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi, bagaimana caranya? Itu air ditampung dulu ya. Jadi saat dibutuhkan baru dialirkan kembali ya. Dengan cara membentuk jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan saluran air ya. Di perkebunan pun juga seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya di perkotaan, perkebunan juga seperti itu, permukiman juga seperti itu ya. Karena itu juga untuk membantu kita juga ya. Jadi saat musim kemarau itu kita punya pasokan air gitu ya. Saat musim hujan kita panen air, kita harus membuat tampungan-tampungan air seperti itu ya. Salah satunya ini tadi kolam konservasi air. Terus ada juga yang namanya sumur resapan. Nah, bagi Bapak Ibu yang di rumahnya itu masih ada sumur, nah itu berbahagialah ya, karena itu sangat sangat berfungsi sekali sumur resapan itu ya. Jadi bagaimana caranya sumur resapan itu menjadi cadangan lah, cadangan air di masing-masing individu ya. Jadi nggak terlalu kalau saat kehabisan air gitu ya, itu masih ada tampungan air gitu ya, itu untuk sumur resapan ya. Untuk teknisnya nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini salah satu contoh salah 3 lah ya. Tadi udah 2, nah ini yang ketiga. Jadi ini adalah areal perlindungan tanah ya. Areal perlindungan tanah ini artinya kawasan yang sama sekali tidak diganggu gugat dan memang fungsinya hanya untuk menyimpan air ya. Jadi isinya itu ya pohon gitu ya, pohon terus yang dengan catatan dan syarat dilarang membangun atau membuang apapun di areal perlindungan air tanah ini ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk menyimpan air ya, seperti itu. Sama untuk sirkulasi ini ya. Sirkulasi dari
prinsip evaporasi, prinsip evapotranspirasi seperti itu ya. Evaporasi itu apa? Evapotranspirasi itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kita fokus di ekodrainase dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memberi tugas pada hari ini, apakah ada pertanyaan atau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi? Silakan. Ya, boleh untuk Bapak Edi belum ini juga ya? Belum ada ya? Bapak Edi? Oke, boleh untuk Ibu Nindya, boleh? Kalau ada pertanyaan atau bahkan opini. Oh Bu, saya pernah nih melihat gitu kan, drainase itu seperti ini gitu ya. Atau misalnya yang itu termasuk salah satu drainase bukan ya Bu? Nah mungkin seperti itu. Bu, Ya, saya mau nanya, Bu. boleh? Oh, Bu Nindya Siska? ya? Siapa Kalau nih? Bu Siska Bu aja Siska. silakan. Oh iya Bu Siska dulu, oke ya. Nanti habis itu Bu Nindya ya. Bu, Silakan. saya pernah dengar istilah gorong-gorong. Drainase itu Ya. dengan gorong-gorong tuh sama nggak sih? Oke, langsung dijawab ya. Drainase Baik, Bu. itu bahasa kerennya ya. Sub-subnya atau anak-anaknya itu ada gorong-gorong, ada got, ada parit, ada lagi manhole bahasa teknisnya ya. Terus ada lagi apa ya? Tadi box culvert, ada U-ditch ya, itu termasuk sama sebenarnya ya, sama. Gorong-gorong itu lebih ke bahasa kita sehari-hari ya. Tapi kalau gorong-gorong sebenarnya kalau di teknis itu biasanya memang dia bentuknya di dalam tanah sebenarnya gorong-gorong itu ya. Jadi dia prinsipnya tetap mengalirkan air, sama tetap mengalirkan air, tapi bentuknya saja yang beda ya. Kalau parit ada yang kecil gitu ya, ada yang kecil. Kalau besar lain lagi sebutannya gitu ya. Ada lagi yang namanya irigasi ya. Irigasi itu sama aja dengan drainase gitu. Dia mengalirkan kelebihan air. Nah, jangan salah sungai. Sungai itu salah satu drainase. Drainase apa? Drainase alami. Jadi nggak selamanya drainase alami itu yang kecil gitu ya. Yang kecil, yang terbuat dari tanah terus kecil, ngalir gitu. Enggak. Jadi sungai itu termasuk salah satu drainase alami. Ya, seperti itu Bu Siska. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya siapa Bu Nindya? Tadi ada Ya, Bu. pertanyaan? Saya. Kadang kan rumah-rumah itu tidak membuat saluran airnya untuk kalau hujan untuk gentengnya masing-masing tuh ya Bu ya, untuk rumahnya lah sendiri gitu. Jadi bagaimana sih supaya orang-orang itu sadar bahwa penting untuk membuat drainase ini? Iya. Saya jawab ya Bu Siska ya, Bu Nindya ya. Karena itu berhubungan dengan sosial ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita ini biasanya kalau belum dapet resikonya atau dapet dapet ganjarannya lah gitu ya, kita belum sadar gitu ya. Jadi sadarnya biasanya kalau udah terjadi banjir, sadarnya kalau sudah terjadi gangguan di kehidupannya gitu ya, kehidupannya di lingkungannya itu baru sadar biasanya. Sebenarnya itu salah satu bukan tugas ya, tapi salah satu kesadaran diri ya. Kenapa minimal harus ada saluran tempat pembuangan ya. Karena dari toilet saja ya, dari toilet, dari sink, dari tempat cuci piring ya, itu sangat sangat mengganggu sekitar kalau misalnya tidak ada saluran. Oleh karena itu, boleh kalau dari tahap rendahnya ya, tahap atau level rendahnya, itu dari tetangga sekitar untuk mengingatkan. Ya, karena apa? Karena itu pasti mengganggu tetangga sekitar dulu nih. Ya, pasti mengganggu tetangga sekitar. Boleh diingatkan, namanya tetangga kan ya keluarga yang dekat lah, keluarga dalam tanda kutip yang terdekat gitu ya. Atau juga perlu sebenarnya harus banyak sosialisasi ya. Perlu banyak sosialisasi dari pihak RT terdekat atau bisa juga dari RT-nya itu menggalang
gotong royong bersama gitu ya, membuat parit-parit atau membuat saluran drainase yang kecil aja, yang penting kolektif gitu ya. Maksudnya terhubung antara drainase satu rumah dengan rumah yang lain seperti itu, Ibu. Ya, jadi kuncinya adalah sosialisasi sama kesadaran diri sebenarnya. Jadi nanti saat terjadi banjir, nggak saling tunjuk, nggak saling salah-salahan gitu ya. Karena udah ada drainase aja, tersumbat sama sampah. Apalagi nggak punya drainase gitu. Ya, begitu Bu Nindya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, jadi saya saya lanjutkan untuk tugas ya. Jadi untuk tugas ini silakan Bapak Ibu bebas berekspresi, bebas untuk menceritakan kasus-kasus yang terjadi di sekitar. Kalau misalnya Bapak Ibu ada, Bu, di sekitar saya ini saya ada nih contoh metode kolam konservasi atau Baik, contoh Ibu sumber. Dika, waktunya sudah habis. Oh ya, oke, baik Ibu. Jadi silakan untuk menjelaskan ditambah gambar-gambar ya Bapak Ibu untuk tugas ya. Ya, baik. Karena waktu kita sudah habis, maka saya tutup perkuliahan kita pada kali ini. Nanti kita lanjut lagi di ini berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nindya Diasti, silahkan memberikan komentarnya untuk Ibu Henggar. Baik Ibu Henggar. Ya, baik Ibu. Sangat bagus sekali peer teaching yang dilakukan, mulai dari penguasaan kelas, kemudian medianya juga menarik, ada gambar-gambarnya, kemudian tadi penguasaan waktunya juga walaupun tipis sekali, namun mudah-mudahan pada saat nanti real teaching itu waktunya cukup ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, sama seperti saya tadi. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Nindya. Kita lanjutkan kepada Prof. Jihan. Silakan Prof. Terima kasih Bu Yolanda. Bu Henggar, ya bagus ya, sudah ditampilkan materi pembelajarannya, kemudian disertai dengan penjelasan-penjelasan, gitu ya. Mungkin itu saja, mungkin perlu dipertahankan nanti Bu ya. Biasanya baik, kita dalam pelatihan kita membuat seoptimal mungkin. Ketika sudah kita kembali ke kelas, itu ada aspek-aspek yang diabaikan. Mudah-mudahan tidak. Iya. Saya ada pertanyaan aja Bu, ya bagus tadi penjelasan bahwa untuk konservasi air itu, penyimpanan air itu tidak hanya di bak penampung, tetapi di lingkungan yang hijau ya. Iya Pak. Ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau begitu baik sekali rumah itu kalau punya pekarangan yang agak luas, itu ditanam rumput dengan pohon aja kan Bu? Boleh Pak, boleh juga ada yang sekarang biopori Pak namanya. Ya, namanya. Daripada ditutup dengan papin blok itu. Pakai gitu. blok, pakai cor kan beton. Orang kan malas iya, ya Pak. dengan rumput susah rumput ngaturnya, liar. harus di ini gitu ya, harus Iya, dipilah Pak. lihat tidaknya. Iya benar Dan sekali. satu lagi, drainase sering di pegunungan itu tidak bertahan lama gitu Bu ya. Kena patah gitu ya. Nah, iya, itu terjadi misalnya juga di kota yang drainase patah itu airnya itu berakibat penyerapan yang bisa meluap kemudian tidak kalau datang hujan lagi. Atau dia sudah larut di dalam tanah. Kalau sebenarnya gini Pak, kita harus melihat dari topografinya dulu Pak. Jadi kalau misalnya kandungan tanahnya itu pasir ya, dia bakal lewat aja dengan air Pak. Tapi kalau kandungan tanahnya itu seperti tanah lempung gitu, tanah biasa ya, tanah merah biasa, itu ada kemungkinan dia untuk menyerap air karena ada pori-pori di partikel-partikel masing-masing tanah gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada drainase yang mengalami kerusakan, memang harus cepat-cepat nih Pak, cepat-cepat diatasi gitu ya. Karena biasanya memang kalau drainase itu dibuat
harus lebih dari tampungan air yang bakal lewat gitu, Pak. Oke. Seperti Terus ada itu. kasus juga nih, kebetulan saya kan ketua tim percepatan pembangunan Kota Bengkulu gitu. Iya, Pak. Dengan SK Wali Kota gitu. Iya. Sering terjadi limbah-limbah yang dihasilkan rumah makan itu tidak tersalur ke muara atau ke muara sungai atau laut gitu ya. Iya, Itu mengendap di satu tempat, kemudian sumur-sumur daerah situ. Nah, tercemar. bisa tercemarkah misalnya kalau tidak bahan kimia gitu? Misalnya Iya. apakah air itu bisa jernih lagi ke dalam tanah? Bisa Oh, tidak iya. mengganggu air sumur sekitar gitu. Limbah cuci Sebenarnya piring segala macam iya, gitu. Pak, heeh. Sebenarnya Nah, kalau limbah dari rumah makan ya, Pak, ya, ya, tergantung dia pakai apa sih, Pak. Kalau limbah industri justru dia pakai bahan-bahan yang merugikan lah ya. Tapi ya, kalau rumah makan saya rasa nih, Pak, opini ya, pribadi saya, karena memang pada dasarnya untuk makanan gitu, Pak, ya. Jadi dia kalau fungsi tanah di sini adalah filter, Pak, ya. Jadi bukan berarti dia nanti airnya jadi jernih lagi, bukan seperti itu. Cuma minimal harus ada tampungan dulu, Pak, sebelum airnya atau limbahnya menyerap ke dalam tanah. Jadi itu membantu tanah lah, Pak, gitu, membantu tanah supaya airnya itu nanti yang terkandung di dalam lapisan-lapisan tanah yang lebih dalam itu udah nggak mengandung apa namanya, bau-bau atau ya, misalnya warna-warna yang aneh-aneh gitu, Pak, seperti itu yang dari rumah makan itu. Tapi lain halnya kalau industri ya, Pak. ya, ya, Hasil kimianya tinggi industri ya, itu udah limbah pabrik gitu kan. udah termasuk Baik, terima B3 kasih itu. Ibu Yanelanda, bagus ya, makasih. Ya, Mungkin itu aja komentarnya. Terima kasih. ya. Izin stop share ya. Terima kasih bagi yang sudah melihat tampilan video barusan. Salam sukses bagi kita semua dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.